Ketar-ketir para pemain anggaran. Gubernur Sumatera Utara, Mas Bobi Nasution, menyisir anggaran-anggaran aneh di pemerintahannya. Mulai dari tusuk gigi sampai busi racing ditemukan. Enggak, ini tuh maksudnya kenapa pada aneh-aneh begini gitu loh. Para mafia-mafia anggaran ini kenapa pada aneh-aneh? Busi racing, bayangin, buat apa? Mau balapan? Tapi bagus teman-teman, kita harus dukung pemimpin yang detail dan teliti begini. Jadi nggak gampang tuh dibohongin sama bawahannya. Beda tuh sama mantan gubernur yang dulu kocak banget pernah melantik arwah. Mendingan nggak usah dibayangin deh. Atau mantan gubernur Jakarta nih yang pernah main anggaran 126 miliar buat lem Aibon. Kocak kan? Kocak banget. Untuk OPD, jangan buat anggaran yang aneh-aneh lagi. Cukup tusuk gigi lah, apa busi racing. Ada busi racing, Pak. Di dinas apa busi racing tuh ya? Hah? Dinas sosial ya? Aduh. Dinas sosial bagian busi racing. Ini mau balap. Aduh, bentar. Dinas sosial pakai busi racing. Mau ngadain balapan kali ya. Balapan atau pantas semakin banyak yang balapan liar. Nah, itu ada dia. busi racing lah, ada apalah. Aduh, cukup. Semangat Bapak Presiden itu efisiensi bukan untuk ngurang-ngurangin anggaran, tapi mengoptimalkan anggaran. Betul. Nah, ini nih sikap tegas pemimpin yang harus kita dukung teman-teman ya. Jadi anggaran-anggaran yang nggak perlu kayak gini, kayak contoh busi racing yang jelas ini nggak perlu. Kenapa nih kok sampai dianggarkan ini? Jadi udah dipangkas saja ya. Kita harus dukung nih pemimpin seperti ini. Tapi nih teman-teman ya, di balik ketegasannya Mas Bobi ini dulu pernah loh ini diremehin sama PDI Perjuangan. Sendiri terus terang aja sangat kecewa dengan wali kota Medan Bobi. Dalam arti kata prestasi dia, karya dia, apa dia segala macam itu belum kelihatan gitu loh. Jadi tidak mudah membawa nama Jokowi. Tuh kan sudah sangat jelas sekali Bung Panda mengatakan prestasinya Mas Bobi ini tidak ada. Bayangin dong, prestasinya tidak ada. Waduh, Bung Panda ini kenapa kok sampai mengatakan seperti itu? Apakah belum melihat secara detail apa saja prestasinya Mas Bobi gitu ya? Padahal tadi kita sudah barusan melihat sikap tegasnya Mas Bobi. Kalau ini pemimpinnya nggak tegas, nggak mungkin tuh anggaran seperti itu dipangkas, udah dibiarin saja kayak gitu ya kan, karena kita sudah pernah melihat contohnya bagaimana seorang pemimpin yang ya bisa dikatakan tegas nggak tegas dengan yang namanya anggaran yang tidak penting gitu. Pak Anies, kita ketahui bahwa ini sempat menjadi viral apa yang terjadi di Dinas Pendidikan, khususnya pengadaan anggaran khusus untuk beberapa jenis alat tulis begitu ya. Kemudian apa sebenarnya yang terjadi sih Pak Anies sehingga memang angka-angka tersebut bisa muncul gitu dan menjadi viral di publik? Ya, jadi begini. Akan memilih apa saja yang ada. Yang penting jumlahnya sampai angka 1 miliar. Kenapa? Karena di kemudian hari ini akan direview, lalu nanti akan diganti yang sesuai, yang ketika komponennya sudah disiapkan. Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Ini akan direview. Nih kertas nih. Penting jumlah. Ballpoint 635 miliar tuh ya. Kemudian ada tinta printer 407,1 miliar. Terus kemudian ada kertas tuh. Lalu nanti ada akan kertas F4 A4 folio 213,3 miliar. Terus kemudian ada folio 79,1 miliar. Ini akan direview, lalu nanti akan diganti yang sesuai, yang ketika komponennya sudah disiapkan atau unsur anggarannya. Jadi kalau panggung seni nanti ada sewa mikrofon, ada sewa sound system, ada itu semua. Nah, besarannya itu dimasukkan apa saja yang penting dapat 1 miliar. Nah, sistem ini sudah terjadi bertahun-tahun.
Ini adalah sistem digital, tetapi ketika sampai pada pengisian, ini yang saya istilahkan dari kemarin, bukan smart. Karena pengisiannya mengharuskan checking manual. Kejadiannya kan untuk 2020. Soal lem Aibon, lem Aibon jadi pembicaraan se-Indonesia. Yang jelas setelah itu pro kontra bermunculan, ada penjelasan juga dari Pemprov. Setelah begitu banyaknya polemik, apakah Anda akan mengubah posisi saat ini? Oke, jadi sebelum saya berlanjut itu, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyatakan bahwa Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah gubernur yang amatiran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Pak Gubernur Anies Baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparansi. Kenapa saya bilang Pak Gubernur Anies Baswedan ini amatiran? Karena beliau ini tidak paham proses penganggaran dengan baik. Karena kenapa? Di DPRD pada bulan Juli itu kami diberikan KUA PPAS itu 95 triliun. Lalu pada hari H pembahasan di Banggar tiba-tiba turun menjadi 89 triliun. Jadi ada kurang 6 triliun. Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah kepada DPRD. Jadi DPRD yang harusnya diselesaikan oleh eksekutif, udah bersih di eksekutif, tiba-tiba ke DPRD, kita bersih-bersih lagi. Kami baru diberitahu ada pengurangan 89 triliun itu. Dan tidak ada postur pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja. Tuh, itu yang aku maksud tadi teman-teman ya. Ada seorang pemimpin yang memberikan contoh kita bagaimana tegas nggak tegas gitu ya. Karena kebijakannya ini ya bikin kita terkejut gitu. Bayangin dong, pengadaan lem Aibon segitu banyaknya buat apa? Buat apa pertanyaannya? Sama seperti yang tadi Mas Bobi tadi gitu loh. Buat apa? Itu kan nggak penting gitu loh. Kayak pulpen segitu banyaknya, kemudian ada busi racing. Buat apa? Coba kalau dipikir-pikir ini tuh nggak masuk akal banget gitu loh ya. Dan ternyata gara-gara rekam jejak ini kita jadi tahu. Oh, kita tuh harus mendukung pemimpin yang mana nih? Pemimpin yang memang harusnya tegas seperti Mas Bobi ini. Jangan kok pemimpin yang oh ya udah kita terima begitu saja dengan anggaran yang sudah ada dari yang diusulkan dari bawahan yang ternyata itu nyeleneh banget. Bayangin kalau tadi Mas Bobi nggak mengecek dengan teliti, oh ini ada busi apa nih? Busi apa ini? Kayak gitu. Iris sih mendengar karya seni atau katakanlah karya anak bangsa yang harganya 550 jutaan harus berakhir di tempat sampah. Ya, karya seni yang menurut saya punya daya tariknya tersendiri, sangat sayang sekali harus terbuang begitu saja. Saya sendiri menamainya bambu mesum. Sebab jika dilihat dari ketinggian, dari samping, dan dari beberapa sudut, karya itu tampaknya sebagai dua paha yang saling bersilangan, tidak ubahnya bagi orang yang sedang bermesum ria gaya miring. Tentu saja tanpa saya mau merendahkan arti sebenarnya dari karya seni itu. Karya ini awalnya sangat dibanggakan oleh Gubernur Anies Baswedan, bahkan dengan senyum khasnya, ia berfoto dengan beberapa pengunjung yang mencoba menikmati pemandangan baru di tengah ibu kota itu. Tak lupa juga Anies merangkai kata-kata demi memberi sentuhan filosofis dari bambu mesum tersebut. Diketik dari Detik, demikianlah sepenggal filosofi bambu mesum ala Anies. Lagi nih teman-teman, soal tugu bambu yang waktu itu sempat bikin Pak Anies ini namanya banyak diperbincangkan lah ya. Tapi ternyata ada pandangan negatif juga soal tugu ini. Dan pada akhirnya ini yang mengantarkan pada perubuhan tugu ini teman-teman. Ini kan pada akhirnya dirubuhin kan. Ya memakan anggaran segitu banyaknya 500 sekian miliar gitu. Kemudian pada akhirnya dirubuhkan dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Jadi cuma sebentar aja. Ulangi. Sebentar saja jadi pusat apa ya namanya ya, pusat perhatian di Jakarta gitu, tapi tidak lama setelah itu dirubuhin gitu loh. Tapi apa faktanya nih? Dari perajin bambu mereka mengatakan apa? Kami hanya menerima 300 juta. LOL. Stop it. Get some help. Waktu itu Anies ditanya mengenai transparansi anggaran. Ya, apa salahnya sih? Kita terbuka aja seperti Ahok.
ada anggaran mengenai lem Aibon 82 miliar. What? Ini kan karena tidak transparan. Kau kebakaran jenggot nih. Kau menyalahkan sistem. Padahal sistem yang dilakukan Ahok dapat penghargaan dari pemerintahan pusat Bappenas. Ini biar nggak salah nih ya. Aku baca kecolongan yang terjadi. Udah banyak nih ya. Safety tank komunal 166 M. Atap rumah dinas 2,9 M. Ini anggaran-anggaran nyeleneh di eranya Pak Anies nih. Lem Aibon 82 M. Ballpoint 123 M. Anggaran TGUPP 26,5 M. Terakhir ini rame lagi nih. Ada anggaran komputer yang satu unitnya 128 M. Komputer lapisan emas kali ya. Mahal banget nih. Mahal banget nih. Oh ini nih. Ini 27 anggaran janggal di eranya Pak Anies. Ada ballpoint laptop yang seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Ada beberapa poin. Cukup banyak sih. Ini cukup banyak dari mulai ballpoint. Terus sampai kaca bening pun. Ini jadi hal kejanggalan di eranya Pak Anies nih. Waduh Pak Anies. Ini rekam jejaknya tidak bisa dihapus loh Pak Anies ya. Agak susah ini ya. Tapi selain Pak Anies teman-teman ada lagi. Ada lagi itu mantan gubernur di Sumatera Utara. Sebelumnya Mas Bobi ya. Kalau Mas Bobi punya gebrakan menarik nih ya. Soal tadi yang pemangkasan anggaran yang tidak perlu. Dan itu janggal banget. Ada juga mantan gubernur yang punya gebrakan di Sumatera. Yang kedua ada konyol. Ini mungkin jadi kekonyolan di Sumatera. Setahun sudah meninggal, rekan-rekan juang sekalian, dilantik jadi pejabat eselon 3, setahun sudah meninggal. Arwah yang di kuburan itu dilantik sebagai eselon 3. Itu terjadi di Sumatera dan itu memalukan. Iya, itu gebrakannya. Itu gebrakan dari mantan gubernur sebelumnya Mas Bobi itu. Menarik kan gebrakannya? Melantik pejabat yang sudah nggak ada gitu, melantik arwah. Wah, saya nggak kebayang. Saya nggak kebayang gimana konsepnya melantik arwah. Mungkin Pak Edi bisa sharing dengan gubernur lainnya gitu. Kok bisa melantik arwah gitu? Gimana cara ngobrolnya? Atau oh iya, bentar. Saya jadi ingat. Pak Edi ini kan sering banget ini ya, punya banyak gebrakan ya kalau soal yang begitu gitu ya. Contoh kayak dulu Pak Edi itu pernah mau melawan anak apa itu waktu itu? Anak malaikat ya, putra malaikat atau apalah itu ya. Oh emang konsepnya Pak Edi ini jadi pemimpin di dua dunia gitu ya ceritanya. Berarti Edi Ramayadi tidak tahu konsolidasi birokrasi di dalamnya. Yang saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh. Jangankan arwah, mantu malaikat pun ditantang tuh sama Pak Edi, katanya mau siap melawan mantu malaikat. Wah, saya curiga nih Pak Edi kemarin gagal di Indonesia tapi menang di dunia satunya. Atau gimana nih kalau menurut kalian teman-teman? Tolong hentikan itu. Jadi kalau tak hentikan saya akan maksa menghentikan. Caranya Pak? Saya punya kekuatan. Satpol PP mau tak siapkan double stick. Orang tuh bawa kelewang Satpol Bapak bawa double stick itu bawa wartawan bawa 5 kelewang kalah sama double stick. Ya, itu tidak ada ruang bagi begal. Nggak ada. Tembak di tempat bilang lah Pak Kak Polri ya Polda. Ada pistolku lagi. Kapolda. Oh, nanti Kapolda boleh. Pak, itu nggak terlepas dari narkoba juga Pak yang marak di kalangan masyarakat. Tahunya dia makanya jangan kau pakai narkoba itu. Satpol PP Bapak cukup untuk mengurangi begal coba. Inilah mau ku besarkan. Pakai double stick kasihlah shotgun atau apa. Orang tuh kelewang panjang-panjang loh Pak. Menang itu pakai double stick. Kungfu itu dulu tak ada senjata. Anggota Bapak Satpol PP gemuk.
Aduh, Pak Edi, selain tadi melawan dunia lain gitu ya, ternyata Pak Edi ini punya jurus, teman-teman. Jurus untuk melawan begal dengan cara kungfu. Menarik nih, menarik. Nah, Pak Edi mungkin bisa ajari saya kungfu gitu biar bisa melawan. Ya, barangkali di luar sana ada yang mencoba untuk menghalau saya atau pakai gimana gitu. Boleh lah Pak Edi ajari saya gitu ya, kungfu. Gemuk mana pula cuman enggak ada yang masih mau kita kuruskan, makanya kita lanjutkan. Yang pastinya udahlah, begal-begal berhentilah itu. Semana cari duit Pak ya, ekonomi membuat Pak sejengkal perut ini loh Pak. Sama lah sama kau juga nggak punya duit, kok nggak jadi begal juga. Oke, tolong. Kebayang deh, saya tuh jadi ngebayangin Pak Edi kalau lagi ngelawan begal pakai jurus kungfu. Wah, menarik kayaknya teman-teman. Kebayang gitu, wah tahu kayak gitu. Saya hampir tidak pernah saya marah. Pak Edi. Takut kita usir orang ini keluar Sebentar, kita ulang teman-teman. Saya hampir tidak pernah saya marah. Takut kita usir orang ini keluar semua, berantem kita. Tapi saya gubernurnya. Hei, kamu jangan baca. Aku baca. Ini buku kupas kepalanya. Bulan depan tak ganti kau. Mungkin lebih pantas mungkin di sini. Mohon maaf Pak Edi, sepertinya rekam jejak Bapak tidak bisa bohong gitu. Kalau Bapak itu tidak pernah tidak marah. Kalau Bapak tadi mengatakan, oh saya itu tidak pernah marah. Ternyata faktanya itu Bapak tidak pernah tidak marah. Jadi alias Bapak seringnya itu marah-marah gitu. Ya mungkin. Rekam jejak tidak pernah bohong Bapak ya. Sama Tuhan dulu. Saya tak punya waktu ini, orang nunggu di atas. Apa urusan Anda menanyakan itu? Bukan hak Anda juga bertanya kepada saya. Oke. Saya hampir tidak. Ya, itu tadi informasi dari kita hari ini teman-teman. Jadi kesimpulannya kita harus mendukung pemimpin-pemimpin kita yang punya kebijakan tegas gitu. Contoh seperti Mas Bobi tadi yang mencari tahu secara detail bagaimana anggaran-anggaran yang ternyata memang ada beberapa hal yang cukup janggal yang pada akhirnya ini udah dihilangkan saja karena cukup dipertanyakan. Ini anggaran nggak terlalu penting kok bisa dianggarkan ke sini, dan ini anggaran yang nggak perlu-perlu bukannya nggak perlu-perlu banget, tapi memang nggak perlu gitu loh ya teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.